Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober tahun 2024, saya akan mengomentari Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur ditangkap KPK atas perbuatan korupsi. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur telah ditetapkan sebagai tersangka terkait perbuatan korupsi yang dilakukan dan semua yang dijadikan tersangka sebanyak 7 orang. Dalam melakukan perbuatan korupsi, selalu ada kerjasama dengan stafnya atau dengan pihak luar, karena pimpinan selaku Gubernur Kalimantan Selatan hanya duduk di belakang meja, sedang yang berkomunikasi dengan pengusaha dan yang lainnya dilakukan 6 orang tersebut. Perbuatan korupsi yang dilakukan dengan cara dari 3 proyek pemerintah seluruhnya sebesar biayanya 50 miliar, sedangkan Gubernur Sabirin Nur mendapat bagian sebesar 5% dari besarnya proyek. Dari besarnya proyek 50 miliar, berarti Gubernur Sabirin Nur mendapat bagian 5 miliar, sedangkan selaku bawahannya mendapat bagian di bawah 5%. Perbuatan Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur masuk perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman bagi pelaku koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan memberatkan, dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. Sebaliknya, bila pertimbangan hakim banyak alasan meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 10 tahun sesuai perbuatannya. Disayangkan sejak Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur telah melarikan diri, sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Bila sampailah Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur tidak diketahui keberadaannya, diduga melarikan diri ke Amerika Serikat, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyidangkan perkara Sabirin Nur tanpa hadirnya di persidangan setelah perkaranya diputus hakim. Setelah Sabirin Nur tertangkap di Indonesia, tinggal melaksanakan putusan hakim di lembaga pemasyarakatan sesuai perbuatannya. Bila Sabirin Nur melarikan diri ke Amerika Serikat, tidak bisa ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena ada ketentuan di mana negara Indonesia merupakan perbuatan kejahatan. Demikian juga di Amerika Serikat masuk perbuatan kejahatan. Dengan demikian, kalau pencuri di Indonesia melarikan diri ke Amerika Serikat, dapat ditangkap karena perkara pencurian dihukum di Amerika Serikat. Sebaliknya, di Indonesia perbuatan kejahatan mencuri, tetapi di Amerika Serikat bukan perbuatan kejahatan, tidak bisa ditangkap lewat polisi setempat. Maka bila Sabirin Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan melakukan perbuatan korupsi, kemudian melarikan diri ke Amerika Serikat, selama di Amerika Serikat tidak bisa menangkap Sabirin Nur. Karena perbuatan korupsi di Amerika Serikat tidak dihukum, merupakan perbuatan kesalahan administrasi negara. Mirip kasusnya dengan Paul Sang yang dituduh melakukan penghinaan agama Islam. Kalau di Indonesia menghina agama dapat dihukum. Akibatnya Paul Sang melarikan diri atau pindah ke Jerman, di mana menghina agama lain tidak dihukum di Jerman, karena menghina agama Islam maupun agama yang lain merupakan kebebasan berpendapat. Para pejabat di negara Indonesia maupun di lingkungan pejabat daerah, baik sebagai gubernur, bupati, wali kota, banyak melakukan perbuatan korupsi, sampai indeks prestasi Indonesia sulit menurun, masih tetap di urutan 34. Terlebih selama Presiden Joko Widodo perbuatan korupsi
tidak menurun, malah cenderung meningkat. Terlebih ketika Presiden Joko Widodo merevisi Undang-Undang Korupsi yang lama menjadi Undang-Undang Korupsi yang baru nomor 19 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kekurangan undang-undang ini nomor 19 tahun 2019 menjadi Presiden Joko Widodo sebagai pimpinannya dan bisa menghentikan penyidikan sebelumnya. Penyidikan sebelumnya tidak bisa menghentikan penyidikan. Semua perkara korupsi yang ditetapkan sebagai tersangka, penyelesaiannya sampai ke pengadilan hingga hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya, dan Presiden Joko Widodo dapat campur tangan dalam menyelesaikan perkara korupsi. Ketika Presiden Joko Widodo minta kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi agar Setia Novanto tidak dijadikan tersangka, tetapi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menolaknya dan Setia Novanto diselesaikan sampai ke pengadilan hingga hakim menjatuhkan hukuman berat kepada Setia Novanto sesuai perbuatannya. Setiap kasus korupsi bukannya untuk memberantas korupsi, melainkan Presiden Joko Widodo memanfaatkan kasus korupsi untuk menyandra semua aparat negara agar turut sesuai kehendak Presiden Joko Widodo melakukan cawe-cawe menggiring semua partai politik mendukung koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus, karena semua mendukung partai politik yaitu Prabowo Subianto selaku Ketua Partai Gerindra tersangkut korupsi terkait pembelian pesawat tempur Mirab bekas. Erlangga Hartarto selaku Ketua Golkar saat itu tersangkut perkara korupsi yang berhasil diperiksa Jaksa Agung. Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, tersangkut perkara hilangnya minyak goreng dari pasaran. Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat yang tersangkut menerima uang dari salah satu kepala daerah tingkat 2 atau bupati di daerah Kalimantan Timur. Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersangkut perkara korupsi sampai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Suryo Paloh, Ketua Partai Nasdem, tersangkut korupsi menerima uang setiap bulan 500 juta dari Johnny Gatblatt dari hasil korupsi dari proyek sebesar 8,8 triliun. Bila semua partai politik yang tersangkut perbuatan korupsi tidak sejalan dengan kehendak Presiden Joko Widodo untuk mendukung koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus, akan diangkat kasusnya untuk diperiksa Jaksa Agung sehingga tidak ada yang berani menentang Presiden Joko Widodo. Berakibat semua partai politik kecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus. Demikian juga Presiden Joko Widodo hanya memikirkan kepentingan keluarganya yang tidak memperdulikan kepentingan masyarakat umum, termasuk Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Di bawah kendali Presiden Joko Widodo mendesak Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Padahal umur Gibran Rakabuming baru 35 tahun. Padahal syarat calon wakil presiden berumur 40 tahun. Berarti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah. Tetapi aparat negara dan aparat penegak hukum tidak ada yang berani menyatakan tidak sah. Sehingga Komisi Pemilihan Umum menerima Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. Harapan saya, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi terus mencari Gubernur Kalimantan Selatan, Sobirin Nur, bila belum tertangkap agar diadili di luar hadirnya terdakwa Sobirin Nur di pengadilan dan diputus hakim sesuai perbuatannya. Setelah tertangkap Sobirin Nur di Indonesia tinggal melaksanakan putusan hakim sesuai perbuatannya. Sekian dan terima kasih.